Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan yang memberikan kita karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka saling belajar ya, untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing ya. Karena ya setiap kita sadar tidak ada yang sempurna ya di antara kita ya. Dan pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang luas dan kebanyakan hari-hari kita habiskan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tentunya semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Saya rasa pilihan judul yang disampaikan ini adalah pilihan yang tepat ya. Karena masing-masing kita sadar bahwasanya kemampuan kita untuk beramal atas umur kita juga tidak jelas ya. Betapa banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Benarlah perkataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba malamnya telah dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Oleh karenanya masing-masing kita berusaha di sisa umurnya yang ada untuk melakukan amalan yang terbaik. Dan inilah yang dipikirkan oleh para sahabat, bagaimana umur yang tersisa, kemampuan yang terbatas, tapi bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau kita menelaah hadis-hadis Nabi SAW, seringkali sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka sering bertanya demikian, kenapa? Karena mereka tahu kemampuan mereka terbatas. Oleh karena di antara ternyata kalau kita baca dalil-dalil, di antara amalan yang paling besar pahalanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan dengan serius oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ini untuk mengingatkan kita bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ibadah itu hanya baca Quran, hanya haji, hanya umrah, hanya salat, ya hanya belajar, tidak. Di antara pintu ibadah yang pahalanya besar adalah pintu berinteraksi antara kita dengan orang lain. Saya akan datangkan dalil-dalilnya untuk menunjukkan, untuk meyakinkan kita bahwasanya ada pintu ibadah yang besar yang sering dilalaikan oleh orang-orang ya, yaitu bagaimana interaksi yang baik dengan sesama kita. Karena kita ini sering merasa dapat pahala kalau kita baca Quran, tapi kita tidak merasa berpahala tatkala memaafkan istri kita. Sering itu. Kita merasa berpahala kalau kita umrah, tapi kita tidak merasa berpahala tatkala kita harus mengalah sama kawan kita. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya pintu pahala Allah buka, pahala beribadah, hablum minallah dengan Allah, dan Allah buka juga pintu pahala bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang di dekat kita. Baik, saya akan datangkan hadis-hadis, dalil-dalil tentang pentingnya akhlak mulia. Di antaranya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalimat innama dalam bahasa Arab yufidul hasr, artinya hanya saja. Seakan-akan Nabi berkata, aku ini diutus hanya saja, tujuannya adalah untuk perbaiki akhlak yang mulia. Artinya Rasulullah SAW memberikan porsi besar terhadap akhlak yang mulia. Ya, porsinya besar akhlak yang mulia. Dalam syariat Islam ada namanya akidah, ada namanya hukum-hukum, ada juga berkaitan dengan masalah interaksi, masalah akhlak, dan bahkan hukum-hukum banyak berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Nabi mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah ada akhlak-akhlak mulia
yang sudah ada, yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab, yang Nabi ingin sempurnakan lagi akhlak tersebut. Ya, para ulama sebutkan di antara akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah, meskipun mereka musyrik, ya, tetapi tradisi mereka mengantarkan mereka kepada akhlak yang mulia. Kata para ulama, di antaranya misalnya menjamu tamu. Dan itu sampai sekarang masih demikian. Kita kalau sudah diundang orang Arab menjamu tamu luar biasa. Benar-benar mereka menjamu tamu, ya. Bahkan di antara kebiasaan mereka, ya, sebagian kawan-kawan cerita diundang sama orang Arab pertama kali ke Madinah jadi mahasiswa, diundang sama orang Arab makan, dihidangkan kue, dihidangkan macam-macam. Mereka kira itu menu utama. Udah makan banyak-banyak. Ternyata setelah itu datang kambing guling. Waduh, salah strategi katanya. Contoh. Kalau mereka jadi memang begitu, ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Dan ini bukan cuma di Saudi aja. Saya dengar di Maghrib juga demikian, ya. Jadi ini kebiasaan orang dari dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai diteruskan oleh mereka. Karena kebanyakan orang Quraisy sendiri semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan bagaimana akhlak mulia Nabi Ibrahim, ya, tatkala datang tamu-tamu yang tidak Nabi Ibrahim kenal, ya. Salamun qaumun munkarun, kata Nabi Ibrahim, selamat datang tamu-tamu saya yang tidak kenal. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka dia segera pergi, kemudian dia sembelih kambing, sapi yang gemuk, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut adalah malaikat yang tidak makan. Tapi maksud saya Ibrahim tidak kenal mereka alaihissalam, tapi langsung dia hidangkan adalah sapi panggang, bukan ceplok telur, ya. Bukan. Maksud saya ini kebiasaan yang saya dari dulu. Makanya disebutkan ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Dia punya bapak terkenal namanya Hatim At-Ta'i, adalah orang yang sangat dermawan. Sampai disebutkan dalam kisahnya, dia berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, nyalakan api, sekarang malam musim dingin. Nyalakan api, siapa tahu ada orang lewat dia kelaparan. Kalau ada orang lewat dan dia kelaparan, lihat api kita dan dia datang minta makan, kau merdeka. Kau merdeka." Ya, saking seperti itu. Makanya luar biasa bagaimana mereka dalam menjamu tamu. Ini contoh akhlak mulia yang ada di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam mendukung akhlak tersebut. Ya, mendukung akhlak tersebut. Sampai Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamu. Lihat di sini Nabi menggandengkan antara memuliakan tamu dengan iman kepada hari akhirat. Kenapa? Kalau orang beriman dengan hari akhirat, kalau orang jahiliyah saja yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka berakhlak mulia, mungkin karena ingin dipuji, mungkin karena ingin sanjungan, maka seorang muslim, seorang mukmin yang beriman dengan hari pembalasan, adanya hari akhirat, harusnya dia lebih dermawan. Ya, karena kalau orang beriman dengan hari akhirat, dia tahu apa yang dia keluarkan sedikit pun pasti akan dibalas, apalagi kalau banyak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala seorang tidak beriman kepada hari akhirat, maka susah dia untuk memuliakan tamu, susah. Ya. Kalau ada tamu datang dia merasa berat. Fulan, saya mau main ke rumahmu. Oh, kapan? Saya mau nginap di rumahmu. Tambah berat lagi nginap di rumah. Kenapa enggak ambil hotel? Di rumahmu lebih bagus. Ya udah. Kapan pulangnya? Saya belum datangi, saya tanya kapan pulangnya. Jadi maksud saya, ini saya sampaikan bahwasanya akhlak mulia bukan milik kita aja, bahkan orang jahiliyah dulu berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia yang mereka miliki disebut oleh para ulama adalah setia kawan, luar biasa. Dan ini contoh nyata dipraktekkan oleh seorang, saya lupa namanya, sebentar. Yang dia menolong Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pernah diboikot oleh orang-orang musyrikin, ya, namanya Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini seorang Quraisy musyrik, tetapi dia karena sisi kebangsaan, kesukuan, dia sayang kepada Nabi SAW. Bahkan dia bela Nabi SAW. Tatkala orang Quraisy semua memboikot Nabi, maka dia termasuk orang yang membatalkan pemboikotan tersebut. Saking baiknya dia, Nabi SAW waktu perang Badar, dia di barisan musuh. Kata Nabi, siapa yang ketemu Abul Bakhtari, jangan bunuh dia. Dia telah membantuku. Akhirnya terjadi perang Badar, di mana akhirnya banyak kaum musyrikin yang kalah dalam perang tersebut. Datanglah sebagian sahabat ketemu dengan Abul Bakhtari.
Abu Bakhtari lagi sama temannya, dan dia musyrik, temannya juga musyrik. Maka sahabat tersebut mengatakan, wahai Abu Bakhtari, Rasulullah SAW melarang kami untuk membunuh. Kau aman. Maka Abu Bakhtari saking setia kawannya dia bertanya, terus temanku ini bagaimana? Adapun temanmu tidak, Nabi hanya memerintahkan kami untuk tidak membunuh engkau. Adapun temanmu harus kami bunuh. Kata dia, tidak. Kami selamat berdua atau kami mati berdua. Dan dia mati berdua akhirnya. Maksud saya, setia kawan yang luar biasa, yang mungkin tidak dilakukan oleh sebagian orang Islam. Tapi maksud saya, ini adalah akhlak di zaman jahiliyah yang Islam akui dan Islam kembangkan. Makanya Nabi berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk memuliakan ya akhlak yang mulia. Di antara akhlak jahiliyah yang disebut oleh para ulama adalah kejujuran. Ketika Abu Sufyan, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, di awal Sahih Bukhari, dalam kitab Badil Wahyi, di zaman perjanjian Hudaybiyah, yaitu sekitar tahun 6 Hijriah sampai 7 Hijriah, Abu Sufyan dia masih kafir waktu itu. Abu Sufyan sahabat, tapi waktu itu masih kafir, bahkan dia pemimpin dari orang-orang Quraisy. Maka dia sedang berdagang ke negeri Syam. Di negeri Syam ada Raja Heraklius Nasrani, dan dia sudah mendengar munculnya seorang nabi, dan mereka sedang menantikan kedatangan seorang nabi. Dia penasaran, dengar ada seorang nabi sudah keluar di negeri Arab, ya. Namun dia tidak menduga, dia menduga orang nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Cuma ada berita bahwasanya nabi terakhir juga sunat, juga dari kaum yang mereka disunat. Akhirnya Heraklius cek, apakah orang Arab juga disunat? Iya, ternyata orang Arab juga disunat selain Bani Israel. Jadi yang melakukan sunat Bani Israel sama orang-orang Arab. Maka waktu Abu Sufyan datang, maka dia tanya, Abu Sufyan sama rombongannya. Dia bilang, ente di depan, rombongan ente di belakang. Kata Abu Sufyan, kata Heraklius, saya akan tanya kepada Abu Sufyan. Kalau dia bohong, bilang dia bohong. Subhanallah, Abu Sufyan waktu ditanya tentang sifat-sifat Nabi, maka dia jawab dengan jujur. Dia bilang, saya mau bohong, tapi saya takut kebohongan saya jadi bahan cercaan di kampung. Sehingga dia tidak mau berdusta. Dan aib bagi mereka untuk apa? Berdusta. Dan itu akhlak jahiliyah yang diakui oleh Islam. Ini sekedar contoh bahwasanya akhlak mulia adalah suatu yang naluri manusia mengakui hal tersebut. Makanya di antara tanda bukti sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Masyarakat dari ujung dunia sampai ujung dunia sepakat bahwasanya ini suatu kebaikan, ini suatu keburukan, meskipun enggak ada yang ngajar. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan naluri dalam diri mereka. Semua orang dari ujung timur sampai ujung barat sadar kalau ada orang bunuh orang itu akhlak yang buruk, meskipun enggak ada yang ngajarin. Dan semua orang dari ujung timur, ujung barat tahu kalau kita membantu orang lain itu berarti akhlak yang mulia, meskipun mereka tidak ada yang sekolah. Kenapa? Karena Allah sudah memfitrahkan dalam diri untuk bisa mengenali mana akhlak baik, mana akhlak yang buruk. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalil tentang pentingnya akhlak mulia. Di antara dalil bahwasanya akhlak mulia mendapat porsi besar dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sungguh seseorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin dia tidak puasa sunnah, ini mungkin dia tidak salat malam, tapi dia akhlaknya mulia, baik sama orang tuanya, baik sama tangganya, baik sama istrinya, baik sama anaknya. Dengan akhlaknya yang mulia tersebut, seakan-akan dia senantiasa puasa sunnah, seakan-akan dia senantiasa salat malam. Ini dalil bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah tersendiri yang harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri, bukan cuma baca Quran, bukan cuma zikir, bukan cuma haji, umrah. Akhlak mulia porsinya besar dalam syariat. Demikian juga dalam Sunan Tirmidzi, kata Nabi SAW tentang beratnya timbangan akhlak mulia pada hari kiamat. Ya, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling berat diletakkan di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti timbangan akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia itu pahalanya berat, pahalanya besar, pahalanya besar. Ya. Ini yang saya ulang-ulang untuk saya tanamkan. Contoh lagi, Nabi berkata tentang muamalah antara seorang suami dengan istri. Apa kata Nabi SAW?
Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan Nabi gandengan antara iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik imannya, yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi lanjutkan, wa khiyaruhum linisaihim, dan sebaik-baik kaum mukminin adalah yang terbaik bagi istrinya. Saya ulangi, Nabi satu konteksnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik orang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap apa? Istrinya. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi istrinya, dan aku suami yang terbaik. Kenapa Nabi menggandengkan antara keterbaikan al-khairiyah dengan sikap seorang suami terhadap istri? Dan ini adalah akhlak. Al-Imam para ulama membahaskan ini, para ulama membahas di antara Imam Syaukani rahimahullah taala. Kenapa? Karena akhlak sesungguhnya yang tidak dibuat-buat dan tidak bisa ditutupi adalah suami terhadap istri. Kita laki-laki kalau di luar kita bisa nampak seakan-akan kita excellent, kadang-kadang kita masya Allah perfect. Kita bisa buat-buat, kita senyum bisa dibuat, kemurahan hati bisa dibuat, traktir bisa di prepare terlebih dahulu, ya. Tapi kalau di rumah semuanya terbuka, nggak ada. Maka kalau seorang di rumah ternyata dia bisa berakhlak mulia, dia laki-laki yang hebat. Kenapa? Kalau di rumah itu akhlak yang sungguhnya, akhlak sejatinya, tidak dia buat-buat. Dan dia hadapi seorang wanita yang lemah, mau dia omelin, mau dia pukul bisa. Tetapi ternyata dia mengalah dan dia bisa berakhlak mulia di rumah, maka ini menunjukkan dia benar-benar berakhlak yang mulia. Karena bisa jadi seorang di luar akhlaknya bagus, di rumah belum tentu. Maka ada satu kisah, saya pernah dengar seorang saya cerita. Ada 4 orang, mereka kerja di kantor. Mereka kerja di kantor. Kemudian mereka belum pernah berkumpul pertemuan keluarga, suami istri belum pernah. Tetapi di antara 4 orang ada satu akhlaknya baik sekali. Taruhlah si A, si B dan si C dan si D ini terpukau dengan akhlaknya si A. Saking terpukaunya, mereka sering ngobrol sama, kadang-kadang mereka ketemu, mereka sering menceritakan tersebut kepada istri mereka. Kawan kita si A itu baik sekali. Sering mereka ngobrol. Sehingga terdengarlah di istrinya B, C dan D tentang akhlak mulianya si A. Suatu hari mereka mengadakan pertemuan keluarga. Akhirnya ibu-ibu tadi, ibu C, B dan D ngobrol sama istrinya si A. Maka si C, istri si C, istri si B, istri si D berkata kepada si istri si A, kamu bersyukur punya suami seperti si A. Akhlaknya baik sekali, dipuji habis-habisan. Ternyata di rumah akhlaknya amburadul. Istrinya heran. Di rumah ya kayak macan, di luar kayak bukan kucing, kelinci. Menyenangkan untuk dilihat, menyenangkan disentuh, tapi sentuhannya di rumah mengerikan. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Sama orang jauh akhlaknya mulia, sama orang dekat akhlaknya buruk. Dan itu ada orang-orang seperti itu. Sama orang jauh masya Allah dermawannya, baiknya luar biasa, sama orang dekat akhlaknya buruk. Ada seorang supir mengeluh, majikan saya baiknya luar biasa, saya sering suruh pergi ke sana ke sini ngantar bantuan, saya sendiri tidak pernah dibantu. Supirnya mengeluh. Dan itu ada seperti itu. Ada orang masya Allah kalau traktir sama kawan-kawannya luar biasa, sisihkan waktu buat kawan-kawannya, sama istrinya gak ada waktu, gak bisa neraktir, gak bisa ini, kayaknya sangat tidak ada nilainya istrinya di hadapannya. Maka inilah contoh bahwasanya dalil-dalil menunjukkan akhlak mulia itu ibadah tersendiri. Bahkan akhlak mulia merupakan barometer keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barometer. Ya. Dalam hadis tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akmalul mu'mina imanan ahasinuhum akhlaqa al-muwatti'una aknafan alladziina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling berakhlak mulia. Al-muwatti'una aknafan, yang membentangkan tangannya, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini di antara barometer akhlak. Orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Orang kalau sombong siapa ngomong sama dia enggak suka.
Ngomong kalau ada keperluan saja. Kenapa? Dari omongannya nampak dia sombong, dari omongannya dia nampak dia angkuh, dari omongannya nampak dia merendahkan orang lain. Enggak bisa disembunyi, orang sombong dalam hati akan keluar dari tutur katanya, akan keluar dari sikap-sikapnya. Ya, apalagi ibu-ibu kalau sombong kelihatan sekali. Kalau bapak-bapak sih kelihatan dikit-dikit, ibu-ibu kelihatan sekali. Dari penampilannya, dari apanya, dari omongannya, dari statusnya, dari komentarnya kelihatan. Dan orang tidak suka. Orang tidak suka secara naluri bergaul sama orang sombong. Orang sombong saja enggak suka kalau ada orang sombong yang lain. Apalagi kalau enggak sombong. Timbul pertanyaan, kenapa akhlak mulia pahalanya besar? Kenapa akhlak mulia pahalanya besar? Dan ini dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam sebuah risalah, dia tulis risalah tentang akhlak. Dia jelaskan kenapa akhlak mulia pahalanya besar. Karena sudah saya singgung tadi di awal, kebanyakan umur kita habis untuk berinteraksi. Interaksi kita dengan Tuhan sedikit. Kita baca Quran berapa sih sehari? Selembar, 2 lembar, 1 juz, tidak sampai. Dengan banyak kesibukan yang kita miliki. Kita berzikir, zikir pagi petang, zikir pagi 10 menit, zikir petang 10 menit. Salat ya 5 menit. Ya, kalau lagi rajin ya 3 menit cepat. Kalau lagi khusyuk 5 menit ya. Artinya waktu kita untuk interaksi langsung dengan Allah sedikit. Terus kemana waktu kita yang lain? Kebanyakan waktu kita lain untuk interaksi dengan orang-orang dekat kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan supir kita, dengan pembantu kita, dengan guru kita, dengan murid kita, dengan yang lain. Nah, jika seseorang berusaha dan berjuang sehingga dia mencapai derajat akhlak yang mulia, Allah sudah stempel dia adalah orang yang akhlak mulia, maka setiap interaksinya argo pahalanya jalan. Argo pahalanya apa? Jalan. Dia di kantor ketemu teman kantor murah senyum, pahala jalan terus. Dia pulang ke rumah ketemu istrinya berakhlak yang mulia, pahala jalan terus. Ketemu anak-anaknya, dia ramah sama anaknya, pahala jalan terus. Kenapa? Dia berakhlak yang mulia. Inilah rahasianya kenapa akhlak mulia itu pahalanya besar, karena kalau dia sudah berakhlak mulia, dimanapun dia berada, argo pahala apa? Jalan. Orang nyaman ngobrol sama dia. Dia dicari-cari oleh orang, kalau kemana si fulan kok nggak kelihatan? Bukan sebagian orang, alhamdulillah dia nggak datang, alhamdulillah. Kalau datang bikin kacau. Kalau dia tidak ada dicari-cari, kenapa orang nyaman untuk ngobrol sama dia? Ya, istrinya pun menunggu kedatangan dia. Kapan suamiku datang? Bukan suaminya datang, kok datang cepat, tapi ya. Kok biasanya belum datang, kok pulang cepat ya? Bahagia kalau suaminya pergi. Bahagia. Udah, papi sama teman-teman aja sana. Bahagia suaminya apa? Pergi. Itu menunjukkan akhlaknya buruk. Ya. Tadi saya bilang kenapa akhlak mulia pahalanya besar, karena kalau seorang sudah berakhlak mulia, argonya apa? Jalan. Cuma menuju ke situ perlu perjuangan. Itu jadi masalah. Ini yang mau kita bahas ini. Menuju untuk bisa berakhlak mulia perlu perjuangan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Aku menjamin istana di paling atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Akhlak bisa diusahakan. Para ulama mengatakan akhlak ada 2 model. Ada namanya akhlakun jibilli, khuluqun jibilli, ada khuluqun muktasabun. Khuluqun jibilli itu apa? Dari sananya sudah begitu. Ada orang seperti itu. Ada orang yang akhlaknya dia usahakan. Tadinya dia pelit jadi dermawan, tadinya emosional, temperamental jadi orang yang penyabar. Dia bisa kalau dia mau. Nabi SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, dia akan menjadi penyabar. Kalau kita seorang laki-laki suka marah sama istri, mau sabar bisa kalau kita niat. Kalau kita enggak niat enggak bakalan bisa. Istri juga kerjanya ngomel-ngomel terus sama suami, ya. Kalau dia niat menjadi istri yang tidak suka ngomel, dia mampu. Yang penting dia berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, ada akhlak yang dari sananya. Ada sebagian orang dari kecil sampai besar orangnya sabar, ada. Jarang marah, murah senyum, orangnya tenang. Makanya ada Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, "Inna fika khoslatain yuhibbahumullah, ya al-hilm wal ana." Kata Nabi, wahai fulan, pada dirimu ada 2 akhlak perangai yang Allah suka, yaitu tenang, ya, tidak tergesa-gesa dan tidak mudah emosi. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, atakhallaqu bihima am jabalani Allah alaihima?" Ini 2 akhlak ini ya Rasulullah, saya usahakan atau dari sananya Allah kasih? Kata Nabi, Allah kasih dari sananya. Subhanallah. Ada orang seperti itu.
Ya, seperti katanya kalau orang Solo itu ramah-ramah ya, tidak mudah marah. Kalau kakinya diinjak dia enggak marah, dia bilang, "Mas, kaki saya masih dipakai, tolong." Istilahnya. Dari sananya memang ada di sananya emosional ada. Kita lihat suku-suku macam-macam ya. Ada suku yang lembut, kalau dongkol pun dia simpan ya. Ada seperti itu. Ada yang langsung emosional, maki-maki. Kita tahu ini dari sananya ya. Tetapi orang harus berusaha merubah dirinya. Tidak boleh dia pasrah dengan keburukannya. Ya, saya pernah ketemu seorang, suaranya emosi kalau bicara marah-marah. Ditegur, "Ya akhi, ente jangan begitu. Kenapa bicara keras-keras?" "Memang akhlak saya begini. Ini saya tidak marah. Memang saya kalau ngomong begini." Ya, itu namanya kamu marah kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Dia mau rubah kamus kalau teriak-teriak itu tidak marah. Sementara orang semua tahu namanya orang ngobrol sampai teriak-teriak itu namanya orang sedang marah. Dia mau satu dunia paham sama dia tidak mau berubah. Maunya orang tidak menganggap dia pemarah sementara dia cara ngomongnya seperti itu. Jadi akhlak bisa dari sananya, dan kalau orang dianugerahi akhlak dari sananya sabar, lemah lembut, masya Allah. Ada orang yang semuanya punya rahmat luar biasa. Saya punya sepupu. Ya, kalau lihat sedikit orang dia mudah nangis, lihat orang ngemis-ngemis dia mudah nangis, lihat apa mudah nangis. Dari sananya, bapak ibunya nggak begitu. Tapi dia begitu, mudah terenyuh, lihat orang susah sedikit dia mudah kasihan, mudah nangis. Dari sananya. Enggak tega melihat yang susah. Ya, saya bilang ini dari sananya. Rahmat Allah berikan dalam hatinya. Ya. Ya. Tapi jika kita sadar bahwasanya akhlak kita ada yang buruk, dan kita pasti semua memiliki akhlak yang buruk. Tidak ada di antara kita yang sempurna akhlaknya. Maka kita harus memposisikan diri kita untuk siap berubah. Saya pernah di Lombok, saya diundang sama seseorang makan. Rame-rame kita makan. Ada pemilik rumahnya ramah banget. Ketemu murah senyum, ramah, tegur, sampai saya kagum. Ini orang ramah sekali. Kaya raya dan ramah. Begitu saya keluar sama kawan tanya sama saya, "Ustaz tahu enggak tadi?" "Oh iya, yang tadi si fulan." "Iya." "Masya Allah dia ramah sekali, baik, murah senyum." "Ustaz enggak tahu dia dulu suka marah-marah, Ustaz." Itu orang dulu suka marah-marah. Enggak tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia berubah jadi orang yang lemah lembut. Sampai saking murah senyumnya, kalau dia beli barang sama saya, dia nawar, saya nggak bisa nolak. Karena saking apa? Saking ramahnya. Ya. Jadi kita harus berjuang untuk meraih akhlak yang mulia. Kita jangan pasrah dengan akhlak yang kita miliki sekarang. Mungkin sudah baik, tapi harus tetap ditingkatkan. Tetap ditingkatkan. Dan Islam benar-benar perhatian terhadap akhlak yang mulia. Makanya kalau kita buka pembahasan, antum tidak akan dapatkan, Bapak dan Ibu tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Pembahasan lengkap tentang bagaimana keutamaan maafkan, bagaimana senyum aja diajarin dalam Islam. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum tatkala ketemu saudara. Islam ngajarin senyum. Kalau ada orang susah senyum, ada masalah dalam hatinya, sombong biasanya. Kita aja ya. Senyum kalau kita melihat orang itu selevel dengan kita senyum. Kalau begitu supir sama pembantu belum tentu kita senyum. Menunjukkan kita merasa tinggi di hadapan mereka. Sama anak buah kita enggak senyum, tapi kalau sama selevel kita senyum karena ya berarti ada kesombongan. Nabi waktu senyum pilih-milih. Nabi tidak milih, semua Nabi senyumin. Ya, Nabi senyumin. Kalau ketemu orang kaya kita senyum, sama orang miskin kita enggak senyum. Ya, padahal Nabi mengatakan, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudara merupakan apa? Sedekah. Dalam coba luar biasa akhlak. Saya bayangkan satu hadis Nabi SAW. Saya bilang ini sempurnanya Islam. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal isnan duna thalith, fa inna dzalika yahzunuhu." Kata Nabi, jika kalian 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik, yang 3 tidak diajak ngomong. Kenapa? Karena yang 3 ini bisa sedih. Subhanallah. Di agama mana diajarin seperti itu? Kita bertiga enggak boleh kita 2 orang ngobrol-ngobrol, yang 1 kita diam. Kenapa? Kalau kita ngobrol berdua, 1 tidak aja ngomong, mulai setan membisikkan dalam dirinya, kamu sedang digibahin, dirumpiin sama mereka berdua. Atau kamu tidak dianggap, makanya tidak diajak apa? Ngomong. Islam melarang hal tersebut. Akhlak mulia. Bagaimana akhlak tatkala kita bertiga, tatkala kita berlima? Jangan kita ngobrol berempat, 1 tidak diajak. Bahkan para ulama sama, kalau kita bertiga kemudian 2 ngomong pakai bahasa lain, yang 1 enggak ngerti. 3 orang, yang 2 orang Sunda, 1 orang Madura. Kemudian yang Sunda ngomong Sunda terus. Yang Madura bingung, ini ngomongin siapa ini? Ngomongin saya, ngomongin lain. Jadi ada satu cerita, saya waktu ke Amsterdam, cerita, saya ke sana terus teman-teman cerita, Ustaz di sini ada londo,
dulu di Indonesia, sudah tua. Dia cerita waktu dia ke Indonesia, Londo ini, laki-laki perempuan, dia naik kereta, terus ada orang Indonesia ngomong pakai bahasa Jawa, jengkel, maki-maki. Ini jungkrokno wae. Apa penyukur apa? Lemparin aja kemana? Dari luar apa? Dari luar keluar dari kereta, lempar keluar pakai bahasa Jawa. Rupanya ini orang ngerti bahasa Jawa. Dia bilang, asuh katanya. Kaget. Saya ke sana juga, saya ketemu dengan seorang Londo, dia istrinya orang Indonesia. Waktu saya ke Amsterdam, dia cerita, Ustadz, dia bisa ngomong Indonesia. Jadi, waktu main ke Jakarta, ada orang ngobrol hina-hina saya. Ngobrol, jadi di samping dia ngobrol, nih orang bule gini-gini hina-hina. Dia pakai Indonesia, dia pikir saya tidak ngerti. Tapi saya tidak emosi, saya tenang aja. Setelah selesai dia ngomong, saya bilang, Pak, Bu, saya di luar ya. Kaget mereka. Kaget. Maksud saya, subhanallah, Islam ya. Coba dalam agama diajarin bagaimana kalau kita bertiga jangan ngomong cuma berdua. Adab-adab akhlak mulia diajarkan sangat luar biasa. Ada bertetangga, Nabi mengatakan kalau masak, kalau kamu enggak punya duit, banyakkan kuahnya, bagi sama tetangga. Kalau punya duit, banyakkan kambingnya juga. Kalau pas kebetulan duit enggak ada, kambingnya sedikit, kuahnya banyakin. Kenapa kalau kita, apalagi dulu kan tetangga dekat-dekatan, kalau sekarang mungkin jauh-jauhan. Dulu tetangga dekat-dekatan, kalau dimasak sudah mengganggu hidung tetangga. Ini kuah kan sudah ke sana sini, orang cium. Masya Allah. Maka wujudkanlah khayalan mereka, kasih meskipun dagingnya sedikit, kuahnya yang banyak. Bisa makan pakai roti kalau zaman dahulu. Ya. Ini subhanallah, lewat depan rumah tetangga bawa durian. Assalamualaikum. Sudah ngiler ngelihatnya, cuekin aja. Emang gue pikirin kata, lu beli sendiri sana. Subhanallah, Islam bagaimana akhlak mulia sama apa? Tetangga. Ya, kalau kita membahas keluarga, semuanya dibahas ya. Dan saya bilang kita nggak usah jauh-jauh ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita sama keluarga kita. Istri terhadap suami, terhadap anak-anak, kita terhadap orang tua kita. Sebelum kita bicara ring 2, ring 3, ring 4 dan yang paling penting kita sama istri atau istri sama suami. Ya, maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak terutama, jangan lupa berakhlak mulia sama istri. Contohi Nabi SAW. Saya akan sebutkan rentetan bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya. Mudah-mudahan bisa ditiru satu demi satu. Ya. Yang pertama, Nabi SAW kalau mau ke masjid cium dulu istrinya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, sungguhnya Nabi SAW sebelum ke masjid dia mencium sebagian istrinya. Urwah ponakannya Aisyah berkata, itu adalah anti ya. Aisyah pun tertawa. Jadi Nabi kebiasaannya kalau sebelum ke masjid cium dulu apa? Istrinya. Ustaz, suami saya enggak pernah kemana, enggak pernah ke masjid. Kapan ciumnya? Ya enggak, kalau ke kantor lah, ke kantor. Mau ke kantor apa? Saya sebenarnya pernah saya jalan kaki di Ceger dekat rumah. Jalan kaki di Mambu Apus. Saya lihat ada seorang orang awam, mungkin orang biasa, mungkin bukan orang ngaji juga. Suami sama istrinya berjalan sampai di depan pagar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya, baru dia melepaskan kepergian suaminya. Masya Allah. Saya pikir cuma di sinetron aja ada begitu. Ternyata di depan mata saya lihat seperti itu ya. Kalau kita sih nggak usah pamer-pamer, tapi di kamar, di rumah ya. Ya cium tangan suami, kita pergi kita cium kepala istri. Itu berpahala Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ibu cium tangan suami, suami cium kepala istri. Berpahala atau tidak? Berpahala. Nabi SAW cium istrinya sebelum ke masjid. Taib. Di antara akhlak Nabi SAW, Nabi SAW kalau masuk rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu agar bisa segar di hadapan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak." Adalah Rasulullah SAW kalau masuk rumah yang pertama dia bersiwak dulu. Nabi itu bersiwak apa? Kalau mau ketemu Allah sama ketemu istrinya. Nabi sebelum sholat beliau apa? Bersiwak. Dan kalau mau ketemu istrinya Nabi bersiwak. Kenapa? Supaya kalau ngobrol sama istrinya dengan harum. Jangan sampai ababnya bau sayangku. Kalau istrinya aduh menjauhkan enggak. Nabi SAW Masya Allah ya. Luar biasa Nabi SAW. Makanya Nabi kalau mau nikah juga Nabi pernah kirim seorang wanita suruh cek. Kata Nabi kirim Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang wanita yang Nabi ingin nikahi. Kata Nabi, "Syummi awaridha." Cium sekitar bau mulutnya. Kalau enggak bau Nabi enggak mau. Maksud saya
Laki-laki perempuan, kita ya suami istri berusaha jangan sampai ada yang bau. Istri berusaha jangan sampai ada yang bau dicium oleh apa? Suaminya. Alhamdulillah sekarang MBK banyak kan? Apa MBK itu? Buat ketek ya, biar nggak bau ya. Akhlak mulia, bagaimana menyenangkan. Maksud saya lihat Nabi berpikir gimana menyenangkan istrinya. Bukan istrinya sekedar tempat di rumah yang menjalankan tugas, tidak dia pikirkan. Nabi berpikir bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Nabi SAW kalau minum, Aisyah minum, misalnya minum, Aisyah minum di sini. Maka Nabi ambil bekas gelas Aisyah, Nabi puter, Nabi kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bagi kita laki-laki apa sih nilainya itu? Tapi bagi Aisyah itu direnungkan. Masya Allah, suamiku ambil bekas gelasku dan dia minum, dia puter gelasnya, dia minum dari sisi bekas bibirku. Itu masuk ke hati Aisyah radhiyallahu anha. Kita laki-laki ngapain urus-urusan kayak gini? Tapi bagi perempuan itu penting. Bagi kita enggak penting, sudah gelas baru juga enggak ada masalah ya. Bagi perempuan penting dan Nabi bersikap terhadap istrinya seperti itu. Dalam hadis juga bagaimana Aisyah radhiyallahu anha kalau makan kambing, dia makan kambing, paha kambing dia gigit, dia taruh ke bawah, Nabi ambil kambing tersebut, Nabi gigit di bekas gigitan Aisyah, luar biasa. Nanti bisa praktikkan, misalnya istri gigit apel, Mas, ada gigi belum? Udah, makan ya. Tapi maksud saya, lihat bagaimana, maksudnya Nabi benar-benar sama istrinya luar biasa. Kita jauh dari Nabi SAW. Kita beda-beda tipis sama Nabi, cuma bedanya di balik gini aja. Jadi Nabi SAW sebelum tidur ngobrol dulu sama istrinya. Kata Ibnu Abbas, "Kun bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa Nabi SAW ahli sa'atan thumma raqada." Saat aku menginap di rumah Nabi SAW, rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya sebelum tidur, baru kemudian Nabi tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab As-Samar fil Ilm, bab begadang karena nuntut ilmu. Padahal hadisnya tentang obrolan suami istri. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini dalil bahwasanya seorang suami ngobrol dengan istrinya itu pahalanya sama dengan kalau dia nuntut ilmu. Sama kalau dia yang ceramah. Ya. Saya kadang-kadang sudah malam, Ustaz masih ada kajian? Oh masih ada. Di rumah kajian midnight sama istri katanya. Maksudnya kita harus enjoy ngobrol sama istri. Ngobrol sama istri enjoy ya. Kita teman istri, teman ngobrol ya, teman bersafar. Nabi SAW kalau bersafar pasti bawa istrinya. Enggak senang safar sendiri. Kalau kita kurang merdeka kalau istri ikut dibawa. Sudah tinggal aja sudah. Dan Nabi karena istrinya banyak, Nabi bikin undian. Kalau kita kan enggak perlu undian, sudah dia menang terus, bawa aja terus. Nabi dulu bikin undian. Siapa yang namanya keluar Nabi ajak. Tapi maksud saya Nabi enjoy, dia sama istrinya ngobrol, kemudian bercanda, kemudian subhanallah mandi bareng. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya kuntu aktasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayubadirun hatta ida'li. Aku dan Nabi mandi bareng dari satu tempayan. Kami sama-sama junub. Maka Nabi melombaiku bercanda sampai aku berkata sisakan air buatku, sisakan air buatku. Lihat Nabi bercanda sama istrinya, mandi bareng. Dan bukan mandi diam-diam aja, tapi ngobrol. Sampai Nabi bercanda, sampai Aisyah berkata, "Silakan air buatku, silakan air buatku." Ya. Bukan Nabi mandi bareng terus. Enggak, Nabi ngobrol dalam mandi tersebut. Kita boro-boro mandi bareng, enggak ada waktu. Subhanallah. Ustaz kamar mandi sempit ya, itu lain cerita ya. Ustaz, ada seperti tanya saya, "Ustaz, kita mau mandi bareng tapi anak-anak di rumah." Ente suruh anak keluar sana, keluar, suruh beli roti yang jauh, tidak boleh naik sepeda, jalan kaki. Cukup mandi bareng, ada masalah. Ya, ini contoh aja, maksudnya kita nggak usah bicara muluk-muluk, bicara bagaimana akhlak terhadap sama istri aja dulu, sama anak-anak bagaimana. Ya, jadi ini ladang pahala, subhanallah. Kita ini waktu habis banyak istri, kita di rumah waktu habis sampai mungkin kebanyakan waktu kita habis sama istri. Nah kalau kita tidak memanage hal ini, rugi, waktu berjalan kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita manage bagaimana bisa berakhlak sama istri, senyuman kita, apapun kita ngobrol sama istri dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat pahala. Ngobrol sama istri, ya. Masih bilang bapak-bapak, kalau bapak-bapak belum enjoy bisa ngobrol sama istri, bapak tidak bahagia. Kebahagiaan sungguhnya adalah bisa enjoy sama istri. Gimana kita tinggal sama seorang wanita puluhan tahun dan kita tidak enjoy sama dia? Bukankah itu neraka? Iya, tinggal sama istri puluhan tahun kita enggak enjoy ngobrol sama dia. Mami ada mami, bapak lagi sibuk lagi. Kita menderita seperti itu. Berarti kita harus rubah pola hidup kita.
Ustaz, saya kalau ngobrol sama istri saya enggak nyambung Ustaz. Saya bikin ketawa, dia enggak ketawa. Ente bikin ketawa jangan tingkatan tinggi yang rendah-rendah. Jangan bikin lucu yang susah-susah dipahami ya. Ya, bikin yang biasa-biasa. Enggak usah ngobrol juga, ngobrol yang nyambung lah. Kan banyak bisa kita ngobrol yang nyambung. Saya juga enggak mungkin saya pulang sama istri saya bilang sayang pilih nomor 1 atau nomor 2. Ya. Jokowi atau Prabowo, ngapain ngomong sih? Ribut masalah politik aja, ribut sama istri. Tidak mungkin juga saya pulang kemudian saya bicara ini hadis dhaif rawinya begini ngapain? Bicara nyamuk-nyamuk anak-anak bagaimana, makan apa, gimana kabar keluarga, tawa sudah. Ya itu kalau kita sudah bisa enjoy sama istri berarti kita lelaki yang bahagia. Kemudian mudah memaafkan istri. Ya. Ada perkataan ulama yang menakjubkan bagi saya. Dia bilang begini, Nabi SAW seorang nabi. Dan semua sahabat takut ngobrol bicara keras di hadapan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum antum la tash'urun. Di awal dari surat Al-Hujurat kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas Nabi. Jangan kalian keraskan kalau ngobrol sama Nabi sebagaimana kalian keras di antara kalian. Bisa jadi amalan kalian gugur. Sahabat kalau ngomong sama Nabi pelan-pelan, tidak ada yang berani angkat suara. Bahkan terkadang mereka bisik-bisik. Tapi kalau kita baca hadis-hadis di rumahnya Nabi, terkadang istri Nabi angkat suara sama Nabi. Dan Nabi tidak memposisikan dia, saya Nabi, kalian enggak boleh gitu. Enggak. Dia posisikan dia terhadap istri-istrinya, dia sebagai seorang suami yang siap diomelin oleh apa? Istrinya. Ibu jangan salah paham ya. Jangan dipahami saya ngajarin ibu untuk ngomelin suami, enggak. Ini mau saya bicara suami sabar. Istri itu memang punya banyak kekurangan. Nabi yang bilang, kata Nabi SAW, ya, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi, hendaknya kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada istri. Kalian para suami saling mewasiatkan. Sudah berbuat baik sama istrimu. Kalau istrimu sudah kau belikan apa? Harus mengingatkan. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna awajah syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok di tulang rusuk yang paling atasnya. Maka kita harus sadar istri kita itu terciptakan dari tulang rusuk yang apa? Bengkok. Lantas taqimalaka ala tariqah. Tidak mungkin dia lurus, dia pasti bengkok terus. Kadang-kadang lurus sesekali, seringnya apa? Bengkok. Kalau dia bengkok, antum harus mengalah, sabar. Sabar. Jangan antum bilang dasar bengkok, jangan. Enggak. Rasulullah suruh kita sadar untuk bisa sabar sama istri. Jadi, ini saya bicara sisi suami terhadap istri. Jadi kita harus hadirkan dalam diri kita. Kalau kita senyum sama kawan dapat pahala, senyum sama istri lebih utama dapat pahala. Ya. Kalau kita sisihkan waktu ngobrol sama kawan dapat pahala, sisihkan ngobrol sama istri lebih dapat pahala. Harus kita rubah pola hidup kita agar kita dapat pahala. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, bagaimana kalau dia bersafar di luar, sampai luar telepon istrinya. Istriku saya lagi di sini, ini ngobrol. Dia lagi sibuk dakwah, masih aja ngobrol apa? Telepon istrinya. Nah, kita sibuk apa sih? Antum usahanya antum gimana di kantor setelah waktu 3 menit, sayang lagi mengapain? Apa susahnya? Itu berpahala. Jadi kita browsing yang enggak beres, browsing kata kemarin ketemu orang itu sebagian wanita itu, nanti kita bahas masalah wanita ini. Nanti sebentar lagi. Kita tunda. Ya, tapi intinya ada sisi waktu lah kita telepon istri, kita sayang istri, dan itu semua berpahala. Itulah akhlak, apa? Akhlak. Ingat juga akhlak kita kepada orang tua, jangan lupa. Mumpung orang tua masih hidup, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ya. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Itu di antara pintu surga yang terbuka lebar bagi kita. Ya, tidak usah kita mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, kalau sama orang tua enggak beres, percuma. Pintu surga yang paling besar orang tua, masih hidup berbakti sama dia, senyumannya pahalanya besar. Oleh karenanya Ibnul Munkadir pernah berkata, bitu agmizu rijli ummi wa bata akhi Umar yusalli fama sarrani anna lailati bilailatihi. Kata Ibnul Munkadir, saya semalaman pijit kaki ibuku dan saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukar pahala saya enggak mau. Dia tahu pijit orang tua pahalanya apa? Besar. Jadi inilah hendaknya diperhatikan oleh bapak-bapak agar berakhlak mulia kepada istri. Adapun ibu-ibu, ya, hendaknya berakhlak mulia bagi para suami. Ya,
Bahaya kalau ibu tidak berakhlak. Ya, ibu-ibu itu surganya di suami. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Unzuru aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Wahai seorang istri, lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguh suami itu surgamu atau nerakamu. Banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak bersyukur. Nabi berkata waktu khutbah Id, Nabi khutbah kemudian Nabi maju kepada barisan ibu-ibu. Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, kalian banyak penghuni neraka jahannam." Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kok bisa kami penghuni neraka jahannam?" Kata Nabi, "Li anna kunna takfurnal asyir, karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Suami sudah susah payah, capek kerja, pulang masih diomelin. Ya. Tidak ramah, kalau mikir bicara sama suami kasar. Tapi kalau sama Gojek lembut. Mas, ini Mas ya. Sama tukang bakso aja lembut. Enggak ada, Mas tambah lagi satu piring. Enggak ada balik, Mas tambah satu piring lagi Mas ya. Sampai-sampai seorang suami bisa jadi berangan-angan jadi tukang bakso supaya istrinya lembut sama dia. Jangan kita seperti itu. Sebagian wanita Masya Allah kalau ngomong sama temannya ketawa ketui lembut luar biasa, kata-kata indah. Sama suami asal ngomong tidak berterima kasih, dan itu bahaya. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu sampai suami ngelihat, senang lihat ibu-ibu, rindu ketemu ibu, insya Allah pintu surga sudah terbuka. Kalau ibu masih belum nikah, pintu surganya bapak dan ibu. Tapi kalau ibu sudah menikah, surganya suami. Ini harus dipasang, diingat, ditaruh di otak, jangan dilepas ya. Ya, pintu surga di mana? Di suami. Ibu-ibu sedang diuji dengan seorang suami. Kapan ibu berhasil menjalankan ujian tersebut, maka ibu masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, tentang wanita masuk surga mudah. Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu, sudah enggak usah salat qobliyah ba'diyah, enggak usah. 5 waktu aja yang penting. Wa shamat syahraha, salat puasa bulan Ramadan, sudah enggak usah Senin Kamis, enggak usah Arafah, puasa ini enggak usah. Yang penting Ramadan salat. Ya, wa hasinat farjah, jaga kemaluannya, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain. Yang keempat kata Nabi, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau wahai sang wanita ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Syaratnya apa? Taat kepada suami. Ibu-ibu menyangka taat kepada suami tidak ada pahalanya, pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Makanya waktu Allah sebutkan tentang wanita soleha, wanita berakhlak, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita soleh itu cirinya apa? Qanitat, taat beribadah dengan Allah. Dia taat baca Quran, dia taat zikir pagi petang. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga harga diri suaminya, menjaga harta suaminya lil ghaibi, meskipun suaminya tidak di rumah. Kalau dikasih amanah harta, dia jaga, meskipun suaminya enggak tahu. Dia jaga harga diri apa? Suaminya, meskipun suaminya tidak ada. Apalagi suaminya hadir. Allah sebutkan suaminya tidak ada aja dia baik sama suaminya. Apalagi kalau suaminya apa? Hadir. Suami itu ingin dihormati. Betapa bahagianya kita suami kalau kita istri kemudian, Abi saya pergi dulu Bi ya. Meskipun saya izinkan dia enggak usah bilang, tapi saya merasa dihormati. Iya sayang, pergi aja. Jangan belok ke mall sayang ya. Jadi suami merasa dihormati. Dia merasa dia raja di rumah. Tapi kalau suami disikapi seperti kucing sama istrinya, repot. Dia merasa saya tidak dihargai sama istri saya. Ya. Orang lain menghargai saya, istri saya tidak menghargai saya. Sebagian wanita seperti itu kurang ajar sama suaminya. Ibu harus sadar bahwasanya istri yang kurang ajar kepada suaminya, akhlaknya buruk, dan itu sangat mudah masuk neraka jahanam. Jangan sampai sudah berjilbab, rajin baca Quran, tapi sama suaminya tidak bisa menjaga akhlak. Maka dua-duanya suami istri harus bekerja sama agar bisa berakhlak yang mulia. Kerja sama bagaimana caranya dua-duanya bisa saling sinkron, saling sayang menyayangi. Bahwasanya rumah tangga itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar hubungan biologis atau hubungan keseharian, tidak. Kita membuat itu adalah ibadah. Maka sikap kita kepada istri harus sesuai dengan sunnah, sikap istri terhadap suami harus sesuai dengan sunnah. Ini contoh saja mau saya katakan agar kita berakhlak mulia dengan keluarga kita. Taib, poin yang kedua tadi apa? Tentang kesan di akhirat ya. Ya sederhana, yang penting kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kata seorang ulama, unwanus sa'adah salasa. Tanda kebahagiaan 3.
Seorang hamba dikatakan bahagia jika dia melakukan 3 perkara ini. Apa itu? Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, kalau diberi cobaan dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, kalau dia dosa dia istighfar. Sudah, itu aja yang kita lakukan. Enggak usah jauh, kita enggak ada yang sempurna. Kata Nabi, istaqimu falan tuhsuh. Berusahalah kalian lurus, tidak bakalan mampu. Kita pasti belok kanan, pasti belok kiri, pasti melakukan kesalahan. Maka kalau kita dikasih harta, dikasih kenikmatan, seringlah kita bersyukur. Kalau kita dikasih ujian, kita bersabar. Kalau kita lagi maksiat, jangan segan-segan untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Basahi lisan kita dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hubungan kita dengan Allah harus baik. Gimana caranya? Kita bikin namanya jadwal keseharian kita. Jangan kita langgar jadwal tersebut. Pagi harus zikir pagi. Zikir pagi cuma 10 menit. Bapak ibu-ibu tinggal download Bekal Islam yang karya saya. Situ ada zikir pagi petang. Tinggal baca saja. 1, kedua, ketiga sampai ke-11 selesai. Jangan tinggalkan itu. Waktu duha, kalau sempat salat duha. Baca Al-Quran meskipun 1 halaman. Meskipun, tapi jangan sampai hari-hari lewat kita tidak punya waktu untuk baca Quran. Sementara untuk ikut berita artis berjam-jam kita ikuti. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, enggak ada habis-habisnya. Sementara Quran tertutup, enggak pernah kita baca. Sekarang Allah kasih kemudahan. Kita bisa download Al-Quran di HP. Mudah, kapan saja kita membaca, tinggal baca. Sungguh merugi seorang muslim hari-hari lewat Quran tidak dia baca. Apa yang dia berhadapan dengan Allah dengan bawa apa? Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat beri syafaat bagi hambanya. Dia di alam barzah menemani kita. Dia di padang mahsyar menemani kita. Tidak ditemani dengan berita-berita artis, menemani kita, celaka kita di alam barzah ikut berita-berita yang tidak bermanfaat. Waktunya kerja serius, cari nafkah buat istri dapat pahala, ya. Ada waktu sore zikir petang. Laki-laki salat kalau bisa ke masjid, jangan lupa qobliyah dan ba'diyah. Begitu. Ya, sederhana. Jadi kita jalani aja jalani keseharian kita, tidak terasa nanti pahala kita kumpulkan, kita bertemu dengan Allah dengan bawa banyak pahala. Ya. Orang tua masih hidup, sempatin tengok, senangkan hatinya, berikan hadiah kepada dia, konsen ngurus istri, konsen ngurus anak, sudah enggak usah muluk-muluk terlalu banyak. Cita-cita ternyata tidak bisa kita jalankan. Saya rasa itu saja ya. Yang penting hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sama baik, maka itu kunci sukses untuk masuk surga. Siapapun Anda, ya, apakah Anda menteri, apakah Anda presiden, apakah Anda orang biasa, kita bisa menjalankan duanya. Hubungan sama Allah baik, hubungan sama keluarga baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo. Tes. Ya, nama saya Arif Kusuma. Saya ada 2 pertanyaan singkat saja, Ustadz. Pertama, saya bekerja di perusahaan asing, Ustadz. Jadi di situ ada yang namanya office politicking, politik office. Jadi di mana sangat lumrah mereka katakanlah salah satu negara gitu kan. Kalau kita tidak berpolitik, kita tidak dapat promosi. Nah, salah satu berpolitik untuk naik. Iya, promosi naik, dalam hal ini. Saya kasih contoh yang konkret. Nah, dalam hal ini mereka menggunakan taktik yang namanya argumentatif. Jadi kalau kita bicara seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, nada tinggi, dan saya mengimbangi juga seperti itu, Ustadz. Jadi ada 2. Pertama mengenai job security saya sebagai seorang manajer di situ. Di satu sisi dia atasan saya. Nah, ini terkait dengan akhlak mulia tadi. Jadi kan biar bagaimanapun juga kalau saya diam, itu saya merasa dizolimi. Nah, bagaimana dalam posisi itu kita menerapkan akhlak mulia itu? Apakah kita hanya diam, berdoa, tawakal tadi yang Ustadz bilang, atau memang kita meladeni dengan gaya mereka yang argumentatif? Karena kalau saya tidak argumentatif dengan mereka,
istilahnya saya dimakan oleh mereka, tanda kutip. Itu pertanyaan pertama ya. Terus kedua, saya mewakili pertanyaan ini laki-laki dan husband yang suami-suami yang ada di ruangan ini mengenai kegalauan hidup. Jadi kami sebagai laki-laki dan suami mempunyai tanggung jawab yang besar. Tidak ada masalah, Ustaz. Tetapi yang saya hadapi dan yang saya alami sampai hari ini, kita punya otak kiri dan otak kanan. Nah, dalam problem solving itu selalu ada analytical. Jadi problem itu kan selalu dianalisa. Jadi salah satu ulama besar, kebetulan saya berkawan sama beliau. Pada saat saya galau dalam menghadapi hidup ini, dia cuma berkata dua. Kalau engkau bergantung kepada manusia, engkau akan kecewa. Tetapi kalau engkau menggantungkan hidup kamu kepada Allah, insya Allah ada jalan. Kelihatannya mudah, Ustadz. Tetapi dalam mengaplikasikan ini sampai ada satu dua yang membuat saya galau. Dalam arti kami manusia biasa, Ustadz. Jadi bagaimana menyikapi ini dan ini ya tentunya itu dihubungkan dengan bagaimana saya juga hidup sukses dunia dan akhirat tadi. Terima kasih. Adapun yang pertama mengenai trik atau politik dalam pekerjaan ya, kalau dia keras maka kita hadapi dengan kekerasan ya. Sebenarnya saya nggak tahu tentang maslahat dan mudarat di situ ya. Tetapi intinya syariat membolehkan, ini membolehkan ya, untuk membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Balasan keburukan boleh dibalas dengan keburukan yang semisalnya. Kalau dia keras kita boleh keras, tapi kita enggak boleh lebih daripada dia. Enggak boleh. Contoh kata para ulama, al-mustabbani 'alal badi ma qala. Kata Nabi kalau ada dua orang saling mencaci maki, semua dosanya kembali kepada yang memulai. Ya, kecuali berlebihan. Gampangannya begini, ada si A dan si B. Si A bilang kepada si B, "Kamu anjing," misalnya. Dalam Islam si B boleh membalas, tapi balasan yang sama, "Kamu juga anjing." Tidak boleh ditambah "kamu anjing rabies." Ini masalah kalau ada tambah rabies. Enggak boleh. Jadi kita kalau memang itu ada maslahatnya dan itu diperbolehkan dalam suasana kerjaan, selama kita tidak berlebihan sesuai dengan yang dilakukan sama kita, saya rasa enggak ada masalah. Kita yang bisa menimbang maslahat dan mudarat. Ya, selama kita balas setimpal, tidak boleh kita berlebihan, enggak boleh. Ya. Nah, itu salah satu keringanan yang syariat berikan. Tapi kalau kita bisa hadapi dengan tidak harus teriak-teriak, maka lakukan. Kecuali kita bilang enggak ada lagi cara, Ustaz. Kalau kita diam-diam aja, secara zahir kita akan digilas, itu lain cerita. Maka kita boleh balas dengan setimpal dengan apa yang dia lakukan sama kita. Yang kedua, pernyataan ulama tersebut benar. Barang siapa yang berharap kepada manusia, kepada makhluk secara umum, dia akan kecewa. Yang dalam syariat bolehnya kita mengambil sebab, yaitu ikhtiar, tapi hati kita bersandar kepada Allah. Seperti saya kerja, misalnya saya kerja sama seorang, saya tahu ini kerjaan ini gajinya besar, saya ada ke situ pingin, saya daftar, saya berusaha, tapi saya tahu yang menentukan saya diterima atau tidak siapa? Allah. Jangan kita sandarkan bahwa kepada ijazah kita, kalau pasti diterima, tidak boleh. Sandarkan selalu kita melakukan sebab, cari nilai tertinggi, kemudian kita tampilkan pengalaman kerja kita misalnya, tapi tetap kita serahkan hati kita kepada Allah. Tinggal cara pengaturan hati aja. Ya kita menyenangkan, saya menyenangkan orang tua saya. Saya berharap pahala dari Allah, bukan sekedar orang tua senang sama saya, tapi saya berharap dengan saya menyenangkan orang tua saya, Allah jadi ridho kepada saya. Contoh, misalnya istri kita lagi marah. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa balik marah, kita bisa maafkan. Kita gantungkan kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau melihat aku sedang berhadapan istriku. Ya udah saya maafkan dan Allah Maha melihat. Itu berarti senantiasa kita gantungkan hati kita kepada Allah. Itu maksudnya ya. Bukan kita melupakan sebab ikhtiar, enggak. Ikhtiar kita lakukan, tapi hati tinggal digantung kepada Allah. Sehingga tatkala kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah, kalau ternyata gagal, kita tahu itu yang terbaik yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai interaksi sosial, interaksi misalnya akhlak kan. Kalau zaman dulu kan interaksi itu temu muka nih Ustaz. Iya. Kalau sekarang itu kan lewat gadget, Temu nomor, lewat komunitas gitu kan. Nah, misalkan gini nih, saya ada komunitas nih, entah itu komunitas teman kecil, teman sekolah atau apapun gitu kan. Yang sekarang banyak di WhatsApp atau di grup-grup gitu ya. Nah, kita lihat ada salah satu grup misalkan isinya kadang-kadang yang tidak baik, misalnya gibah misalkan, atau share-share wanita yang seksi-seksi gini-gini, dan itu kan mereka kawan-kawan kita nih Ustaz. Nah, itu yang saya mau tanya, gimana kita menyikapinya? Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang ada yang suka berlebihan, yang suka gibah dan suka menjelekkan salah seorang ulama misalkan seperti itu. Nah, kita kan tidak terima nih Ustaz nih, sebagai, karena ulama itu kan kayak pewaris Nabi seperti itu kan, kalau dijelek-jelekan gitu kita tidak terima. Tapi kalau kita balas, saya tahu dia pasti ribut dan akhirnya putus silaturahmi. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, fenomena-fenomena ini kan yang banyak terjadi ini. Nah, gimana kita menyikapinya dalam interaksi sosial seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi benar, di antara akhlak yang sekarang sering terjadi interaksi dalam dunia maya, dan itu juga butuh akhlak, tidak boleh sembarangan. Karena semua yang kita tulis sama seperti hukum kita berbicara. Ya, seorang lupa terkadang, dia menyangka tulis itu bukan berbicara, sama. Tulisan itu sama dengan pembicaraan. Bisa isi hati bisa diungkapkan dengan lisan, bisa diungkapkan dengan tulisan. Sebagaimana Anda berhati-hati tatkala berbicara, hendaknya berhati dalam menulis. Setiap kita ungkapkan, kita komentar, dicatat langsung oleh malaikat raqib atid. Maka seorang harus waspada. Nah, secara umum kehidupan kita dibangun di atas menimbang maslahat dan mudarat. Dan itu terutama kita lihat dari agama kita. Makanya Nabi suruh kita cari teman yang baik. Bahkan Nabi mengatakan la ya'kul ta'amaka illa mu'min. Jangan makan makanmu kecuali seorang mukmin. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman, tidak boleh sembarang. Nabi suruh kita berteman selektif dalam berteman. Nabi suruh, ini bukan karena kita pekeuh-pekeuhan, Nabi yang suruh kita selektif dalam berteman. Nabi juga berikan contoh bahwasanya mathalul jalisus salih wal jalisus su', perumpamaan teman baik dan teman buruk Nabi sebutkan. Nabi teman baik seperti penjual minyak wangi, mungkin dia kasih hadiah minyak wangi, atau kita beli dari dia dapat beli minyak wangi, atau kita ketularan harum yang baik. Sebaliknya perempuan buruk seperti laki pandai besi, bisa jadi dia bakar baju kita atau kita kecium bau yang tidak enak. Maka tatkala kita punya grup, kita lihat grup itu bermanfaat enggak bagi agama kita. Taib. Kalau enggak bermanfaat, apakah bermanfaat bagi dunia kita? Kita jangan buang-buang waktu. Kalau ternyata tidak bermanfaat bagi agama kita dan tidak bermanfaat bagi dunia kita, maka jangan ragu-ragu untuk left. Saya bilang, ini saya nasihati, jangan ragu untuk left. Kita buang-buang waktu, pusing kepala, lihat orang gibah, namimah situ. Kita left baik-baik aja, enggak usah bikin permusuhan. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya lagi sibuk nih, mohon doanya. Terima kasih, kemudian kita bertemu di kesempatan yang lain. Semoga grup ini berkah, tambah pahala. Wassalamualaikum. Left grup, tapi grup left baik-baik aja. Ya, ya. Bilang lagi sibuk. Kalau enggak, kita harus jadi dalam majelis kita punya adab, kita nasihati. Jangan nasihati di situ, nasihati japri. Nasihat diri kita, dia ngomong tentang ulama, kita nasihati dia, japri sama dia. Tapi kalau kita bertengkar ini, kita lihat orangnya tidak bisa nerima nasihat, ya sudah. Oh ya sudah, saya cuma nasihati aja, semoga bisa terima. Jangan langsung left. Nah, seminggu lagi left, sudah selesai. Jadi mau saya, kita ngapain sibuk dengan hal yang bikin kita pusing. Dan itu kita tidak memutuskan silaturahmi, enggak. Dia bukan rahim kita. Silaturahmi itu kalau kita ribut sama adik, sama kakak, sama kerabat, itu baru silaturahmi. Kalau kawan biasa enggak ada masalah. Kawan baik kita dekati, kawan buruk kita jauhi. Yang suruh jauhi siapa? Nabi SAW. Nah, kalau kita tetap berdekatan dengan dia, kita tidak bisa nasihati dia, ya kita sama, enggak boleh. Nah, kita boleh jalan dengan dia dengan tujuan kita nasihati dia. Kalau kita enggak bisa nasihati terusnya, ternyata kita selalu melihat majelis-majelis yang dalam grup tersebut yang buruk-buruk, mending kita tinggalkan. Ya, saya begitu, saya pusing-pusing, udahlah. Allah kasih teman yang baru. Tapi saya keluar baik-baik, tidak usah ribut. Ya, tidak usah gitu, kalian kurang ajar, jangan. Jadi kesannya buruk. Kita keluar dengan baik. Tidak pas lagi marah-marah, enggak. Ya, kalau lagi ribut di grup jangan. Terus biasa aja dulu, seminggu 2 minggu minta izin dengan baik-baik. Jadi ada kaidah.
Kalau kita nggak cocok sama orang, jangan jadikan musuh. Tidak semua orang tidak cocok dengan kita, lantas kita jadikan apa? Musuh. Kalau kita kejebak dalam suatu, kita keluar dengan cara yang baik. Sama, misalnya terjadi qadar Allah, ternyata qadar Allah terjadi buruk, suami istri bertengkar. Harus tingkat perceraian. Kata Allah, fariquhunna bima'ruf, ceraikan dengan baik-baik. Enggak mesti kita ribut-ribut, ya kita enggak cocok, saya sudah ini. Kalau ada pemberian kasih, sudah selesai, baik-baik. Enggak mesti kita keluar dari suatu permasalahan dengan keburukan. Kita berusaha hadapi masalah. Kalau tidak mampu, keluar dengan cara baik-baik dalam segala hal. Mau keluar dari perusahaan, mau keluar dari grup, mau keluar dari mana, dengan cara baik-baik. Itu lebih nyaman bagi kita dan nyaman bagi mereka. Ya. Intinya jangan ragu-ragu untuk live. Ibu-ibu ada yang bertanya? Curhat juga boleh, Bu. Silakan ngomong. Ulang. Intinya kalau kita menghadapi kawan yang karakternya buruk, ya, jangan terlalu dekat. Karena tadi Nabi kan suruh kita selektif, ya. Jangan terlalu dekat. Saya katakan hati, kaidah hidup saya tidak cocok sama orang, tidak mesti jadikan musuh. Kalau saya bisa berpisah dengan dia dengan cara yang baik-baik, lakukan. Ya. Dia sering dekat sama kita, ya maaf saya sibuk. Yang kamu ganggu aja, jangan, enggak usah. Kita cari alasan sehingga ya sudah, akhirnya dia tidak dekat lagi sama kita. Kalau kita mampu nasihati, jangan ragu-ragu. Siapa tahu nasihat kita bermanfaat. Resikonya dia marah, siap nanggung resiko. Kalau enggak mampu nanggung resiko, mundur secara bertahap. Begitu aja sudah. Bisa bertahap. Sudah, saya enggak bisa cocok sama dia. Kalau bagaimana cara tahu teman baik atau buruk? Kita tahu kalau kita dekat dengan dia, iman kita naik, berarti teman baik, pertahankan. Kalau kita dekat dengan dia, iman kita semakin buruk, hubungan kita sama suami lebih buruk, sudah jangan bergaul lagi sama dia. Ini teman buruk, ini ngerusak rumah tangga saya. Sudah jangan bergaul, enggak usah pekeu-pekeu. Kita pekeu sama Nabi atau pekeu sama dia. Udah tinggalin aja. Tapi meninggalkan dengan cara apa? Bertahap tadi saya bilang. Ya, itu saja. Gitu aja kira-kira ya. Ada lagi bertanya? Karena memang ada perempuan seperti kemana-mana ngerumpi, kemana-mana gibah, kemana-mana jelek-jelekin. Aduh, kita ngelihatnya itu sumpek ya, lihatnya seperti itu, capek ya. Ada orang subhanallah kurus tapi kalau ngomong sakit, tajam ya. Ada orang gemuk kalau ngomong menyenangkan. Masing-masing orang, dia kurus kerempeng, pedis tang mulutnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ayo silakan, nongkrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah, dia berdoa setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalanku. Dia tidak pede dengan apa yang dia lakukan. Karena bukan kita suudzon sama Allah, tapi suudzon sama diri kita. Jangan-jangan sholat kita kurang bagus. Makanya kita setelah sholat apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Karena kita yakin sholat kita khusyuknya kurang. Tapi Allah Maha Penerima. Jadi kalau kita sudah sholat, kita berdoa jadi Allah taqabbal minni, Allah terimalah sholat malamku. Kita istighfar, astagfirullah. Nah, kita juga tidak disuruh untuk pede, pasti diterima. Enggak juga ya, kita enggak tahu. Karena kalau kita sudah selalu pede diterima, akhirnya ujub, kita bangga. Allah tidak suka kita begitu. Tapi kita jangan bilang Allah tidak terima, enggak juga. Nah, Allah Maha menerima. Kata Allah, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah menerima taubat, Allah menerima sedekah? Mudah, Allah Maha menerima. Tetapi tadi kita antara berharap dan khawatir itu ada, enggak ada masalah. Ya, sama. Seperti sederhana ya. Kalau saya diberi kemudahan tiap tahun haji, tidak ada satu haji pun yang saya rasa mabrur, enggak ada. Jadi saya selalu pengen haji terus, mumpung gratis. Ya benar, ini saya bukan bicara sok-sokan, benar, saya tidak pernah merasa haji saya mabrur. Karena saya tahu saya melakukannya dengan penuh kekurangan. Kalau kita baca para ulama dulu hajinya kayak apa ya, kita nggak ada apa-apanya.
Tapi ya bukan berarti tidak diterima, itu urusan Allah, cuma membuat saya motivasi untuk haji lagi seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Mohon maaf, ngomong-ngomong jadwal makan siang jam berapa? Saya khawatir ngelewati jadwal. Oke, silakan apa? 2, 3, 5 boleh enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hanya mau nanya, saya kadang-kadang suka malam jam 3, saya suka sebetulnya tujuannya buat anak-anak. Bangunkan buat anak-anak. Saudara saya di WA. Oh, WA. Tahajud yuk. Oh gitu. Tapi saya sempet memang masuk ke teman-teman, sombong banget tahajud kok ngomong gitu. Oh, salah gitu. nggak saya? Oh. Saya hanya menghimbau tahajud yuk gitu. Saya Ke teman-teman? Ke teman, sebetulnya teman grup yang dekat, tapi ada salah satu yang merasa sok banget gitu. Apakah itu? Oh iya. Ya sudahlah. Saya rasa kalau yang gitu kita gitu aja hanya kepada orang-orang yang kita dekat. Ya, kepada anak-anak enggak apa-apa. Dulu mertua saya, ibu istri saya tahu ibu istri saya itu tidak pernah tidak tahajud. Tiap hari tahajud, bahkan saya dibangunkan. Saya kadang-kadang jengkel, saya ini ustadz masih dibangun-bangunkan. Tapi saya terima aja, ya bu, meskipun saya sudah bangun. Apalagi kalau saya ketiduran kan lebih malu lagi. Tapi dia tidak peduli, mau urusan Madinah dia nggak peduli. Bangun, sholat, saya sudah bangun. Aduh ibu mertua ini, tapi ya sebegitulah. Dia tidak ada niat ujub, tidak ada niat riak, tidak, memang dia sama senang gitu. Ditelepon anak-anaknya, ditelepon, ya sholat subuh belum? Ipar-ipar saya sudah pada ngaji dan mereka sudah sholat, tapi ya begitulah orang tua ya. Jadi kalau ada orang tidak bisa terima kita, ya sudahlah, kita nggak usah sama dia. Kita kepada orang yang mungkin mau apa? Mau dikasih tahu. Ya mungkin kalau begitu ibu nggak usah lagi sama kawan-kawan. Ya nggak usah. Ya ini ya kalau anak-anak enggak apa-apa, kalau teman-teman enggak usah. Anak-anak tidak mau diajak generasi kuno. Mereka mau generasi milenium, aluminium. Generasi besi tua mereka enggak mau lagi. Jadi gaya kita beda dengan gaya orang sekarang, Bu. Sudah. Kalau kita dulu orang tua mungkin nyuruh-nyuruh biasa. Orang sekarang merasa diusik dia enggak mau. Kita bilang ayo sholat malam, seakan-akan kita nuduh dia tidak sholat malam. Seperti itu. Orang kan beda-beda, sudah enggak usah. Ibu sama adik anak-anak oke lah, tapi kalau sama teman-teman enggak usah. Enggak usah. Baik, ada lagi? Tadi ibu nanya, silakan. Ya. Ya. Kalau kadang-kadang enggak apa-apa, Bu, tapi jangan sering-sering. Itu masalahnya sering-sering. Kalau kadang-kadang semua bete, saya pun bete sama istri kadang-kadang mau cari tambahan nih misalnya. Tapi kalau kadang-kadang aja, jangan sering-sering. Kalau sering kita menderita. Kadang-kadang namanya manusia iman naik dan apa? Turun. Kita bete udah cari suasana lain, telepon kawan kayak lagi bete sama suami kayak. Tapi jangan terus-terusan. Terus-terusan itu enggak beres namanya. Ya. Iman kalau lagi bete astagfirullah udah banyak istighfar aja. Ya. Jangan pikir mau ganti suami, jangan. Hah? Terus kita diam, terus nanti jadi salah sangka aku diam. Gini, suami itu nggak suka. Saya bicara saya sebagai suami, nggak suka kalau cuma diem tanpa ada penjelasan. Iya kan, Bapak ya? Ini sini ngapain ya? Salah saya di mana? Iya, ya, kita harus sabar. Ya sudahlah, kita sampaikan baik-baik, Mas. Tapi ingat, kita itu bertengkar. Kalau kita bertengkar, jangan kita sampaikan lagi emosi. Karena kalau emosi biasanya tidak terkontrol apa yang kita omongkan. Sudah kita sabar, ngalahkan diri kita ya, kemudian kita siapkan teh buat suami, nanti sudah tenang-tenang kita ngobrol, Mas, kemarin Mas gini saya kurang cocok, Mas. Bisa Mas dipikirkan kembali, jangan diulang. Baik-baik, tapi Mas gini ya, sudah laki-laki sudah terima. Kalau dia omongin baik-baik, insya Allah dia mau dengar. Suami itu maunya dihormati, Bu. Bukan diomelin. Siapapun suami seperti itu. Istri maunya dipuji, disayang, bukan dihinakan. Ya gitulah, masing-masing saling mengerti. Jadi kalau bete sekali-sekali enggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Tapi ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, sudah. Ada hadiah. Oke, silakan.
Ada titipan dari panitia. Ada 3 pertanyaan yang bisa jawab mau dikasih hadiah. Bapak, ibu-ibu yang bisa jawab bisa dikasih hadiah. Taib, yang pertanyaan pertama, sebutkan 2 akhlak jahiliyah yang diakui oleh Islam. Yang tadi disebutkan. Ayo, silakan ya. Setia kawan, terus jujur, masya Allah. Kasih hadiahnya. Ya. Masya Allah. Pertanyaan kedua, kenapa Nabi menjadikan akhlak terhadap istri sebagai barometer keterbaikan seseorang? Ada yang bisa jelaskan? Ibu silakan. Ya. Bukan, Pak. Kenapa akhlak suami dijadikan keterbaikan, suami laki yang terbaik bagi istrinya? Kenapa? Lupa ya. Hah? Silakan. Tunggu, dengar seorang suami berbicara. Tenang. Hah? 1, yang kedua. Hah? Kenapa bukan akhlak sama tetangga, kok sama akhlak sama istri yang jadikan barometer? Nah, yang kedua. Top, kasih hadiah. Oh ya, masya Allah. Pertanyaan terakhir, sebutkan 5 sikap Nabi kepada istrinya. Saya tadi sebut banyak, 5 saja. Silakan. Bersiwak sebelum bicara sama istri. Yang kedua, masya Allah, minum dari bekas minum bibir istrinya. Dengar tuh bapak, dengar dulu jangan. Yang ketiga, masya Allah, sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Yang keempat, berapa? Maksudnya untuk berbuat baik. Yang kelima, masya Allah. Masya Allah, jazakallahu khair. Allah ibarik fiik. Mandi bareng lupa katanya. Baik, demikian saja kajian kita. Semoga menambah keimanan kita dan semoga yang penting bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun tidak seluruhnya, paling tidak sedikit demi sedikit. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.